Saya 2019 itu termasuk yang setuju, Pak. Kalau ada orang memilih golput gitu. Kan golput itu pilihan, Pak. Hak. Walaupun saya tidak golput. Tapi kalau ada orang yang pada waktu itu memilih golput, saya bisa memahami dari segi hukum. Bingung kita pada 2019 itu, Pak. Mana yang harus dipilih itu? Umat itu bingung, Pak. Saya juga termasuk yang bingung waktu itu. Kalau pada waktu itu kemudian ada ulama mengatakan sudah istihad, saya sependapat. Kalau dalam keyakinan saya 2024 ini bukan zoni, Pak. Calon-calon yang ada itu jelas ada satu yang jelas kita bisa yakinkan ini yang terbaik. Ini bukan zoni lagi ini. Hoti ini kalau menurut saya. Kok buktinya umat Islam masih terbelah? Harusnya umat Islam itu bersatu dan pilihannya hanya satu. Sudah jelas kok. Terbelah lagi itu kalau menurut saya, kok bisa umat Islam bisa terbelah lagi? Menurut saya hanya ada 3 kemungkinan, Pak. Kemungkinan yang pertama, Islamnya Islam sekuler, Pak. Yang selama ini berkeyakinan bahwa urusan agama itu cuma urusan sholat, zakat, saum, haji. Urusan yang lain itu urusan negara, urusan membangun masyarakat dan sebagainya. Itu urusan kita, nggak ada urusan Allah di situ. Kita yang lebih tahu dari Allah lah. Masih ada di kita orang-orang Muslim yang seperti ini, Pak. Kemungkinan yang kedua, Islam KTP. Ya supaya jangan sampai di KTP itu kolom agama tidak terisi lah. Kemungkinan ketiga, ini yang paling ditakutkan oleh Rasulullah SAW menimpa umatnya di kemudian hari. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Pentingan duniawi, Pak. Kalau enggak alasan apa lagi, Pak? Masa ada seorang ustadz kemudian jadi salah satu pimpinan di sebuah partai yang didirikan oleh non-muslim dan dipimpin oleh non-muslim. Si ustadz mau memperjuangkan apa di sana? Mau memperjuangkan Islam. Masa ada sebuah partai didirikan oleh ulama dan disebut partai Islam, lambangnya pun semua orang tahu kalau itu lambang Islam. Masa berkoalisi yang begitu? Kalau bukan karena takut tidak masuk ke Senayan, karena tidak memenuhi 2%, kalau bukan hubud dunia. Kalau seorang muslim jernih berpikir untuk Allah, hidupnya bertanggung jawab untuk Allah, rasanya nggak mungkin, Pak. Jelas sekali, Pak. Karena itu saya ingin menyatakan itu ya, supaya jangan sampai nanti ada yang mencurigai saya lagi. Saya ini tidak mewakili ormas Islam tertentu, Pak. Saya bukan dari orang Nahdlatul Ulama, bukan juga dari Muhammadiyah, bukan juga dari Persis, bukan dari Wasiliyah, bukan dari mana-mana. Saya hanya kebetulan menjadi ketua umum dari sebuah forum ulama umat Indonesia dan ketua umum ANAS. Saya bukan dari ormas Islam tertentu. Saya seorang Muslim. Ia tidak ada hubungan sama sekali dengan partai manapun yang ada di negeri ini, Pak. Dan saya tidak pernah masuk satu partai manapun itu. Bukan karena tidak laku, Pak. Alhamdulillah, seingat saya ada 5 partai yang pernah mengajak saya. Saya menolaknya. Saya tidak mewakili partai manapun. Saya murni sebagai seorang muslim berkewajiban untuk amar ma'ruf nahi munkar, untuk tawasaw bil haq. Terserah kepada umat Islam mau mengikuti atau tidak. Paling tidak saya sudah menyampaikan apa yang menjadi kewajiban saya untuk saya sampaikan. Tamat dunia dan akhirat, ini soal pilih memilih. Tanggal 14 Februari nanti jangan pernah memilih golput. Haram golput, saya yakin itu. Kenapa? Jelas ada yang perlu dipilih. Jelas ada yang terbaik. Kalau kita kemudian tidak memilih, artinya kita memberikan peluang untuk yang tidak baik terpilih. Itu sebabnya saya berani mengatakan itu haram. Datang ke TPS, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, coblos 1. Kenapa ini? Saya pertegas lagi ya. Coblos 1, wajib memilih 1. Sebab kalau nanti Bapak Ibu kemudian memilih mencoblos 2 atau 3, maka suara Bapak dan Ibu akan dinyatakan tidak sah. Supaya suara Ibu Bapak itu sah, wajib memilih 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara 3 calon ini, pertama Pak Ganjar, kedua Pak Prabowo, yang ketiga Pak Anies, saya melihat Pak Anies ini relatif spektakuler. Ya, kalau ada istilah paket lengkap, itulah dia paket lengkap. Kan ada paket hemat,
ada paket lengkap. Yang kita butuhkan ke depan itu adalah pemimpin yang memenuhi persyaratan paket lengkap. Kenapa paket lengkap? Ada 3 unsur kecerdasan. Pertama, kecerdasan intelektual. Kedua, kecerdasan spiritual. Yang ketiga kecerdasan emosional. Pada diri Pak Anies ini, Mbak, kita menemukan ketiga aspek ini. Coba kita lihat, pertama aspek intelektual. Beliau ini pendidikannya sejak awal sekolah dasar, SMP, SMA, bahkan SMA-nya pun di Amerika. Lalu kemudian perguruan tinggi S1, S2, S3-nya jelas semua. Nah, dengan demikian dari aspek intelektual tidak kita ragukan lagi kapasitasnya seperti apa. Nah, lebih-lebih lagi jika kita melihat tayangan-tayangan di medsos, di YouTube atau di manalah, ketika beliau berdialog dengan mahasiswa, dengan para tokoh masyarakat, itu semua dialog itu berjalan dengan nyaman, aman, tenteram, dan memuaskan semua pihak yang diajak berdialog pada itu. Dengan demikian maka kita tidak bisa menyaksikan lagi bahwa kriteria yang pertama, yaitu kecerdasan intelektual, itu beliau sangat memenuhi persyaratan sebagai seorang pemimpin. Lebih-lebih lagi kita tidak ragukan lagi, beliau kan pernah memimpin DKI Jakarta, pernah sebagai menteri, pernah sebagai rektor termuda di Republik tercinta ini, Rektor Paramadina. Yang kedua, kecerdasan emosional. Saya sangat terinspirasi dengan beliau itu ketika beliau dibully, ketika beliau dihinakan, ketika beliau didiskreditkan lah, katakan begitu. Beliau tidak pernah membalas dengan sebagaimana kita orang-orang biasa membalasnya. Ketenangan beliau, emosional beliau benar-benar terukur, tertata dengan rapi. Dengan demikian maka kalau kita lihat dari aspek itu, maka kita bisa mengatakan bahwa beliau dari aspek emosionalnya benar-benar memenuhi persyaratan sebagai seorang pemimpin. Yang ketiga adalah aspek spiritual. Saya melihat latar belakang beliau dididik oleh orang-orang yang ternama, berpengaruh, berpendidikan. Kan ibu beliau Profesor Doktor Alia, dosen, bapak beliau Abdul Rashid, kakek beliau Abdurrahman Baswedan, itu pahlawan nasional yang tentu mendidik beliau dengan spiritual yang tinggi. Lebih-lebih lah kita melihat sekarang ini, ketika pada satu saat beliau diajak bersolawat, solawat. Ketika beliau diajak zikiran, zikiran. Ketika beliau diajak diminta sebagai khotib, sila sebagai khotib bisa. Berceramah dalam nuansa keagamaan pun beliau bisa. Lebih-lebih lagi kita melihat beliau sholatnya baik, kemudian tata keramanya, sopan santunnya, itu benar-benar menunjukkan bagi beliau sebagai orang yang memenuhi persyaratan sebagai seorang pemimpin. Saya kira itu tolok ukurnya kalau menurut teman saya. Kecerdasan yang 3 itu, di samping tentu banyak hal yang lain, aspek pengalaman, aspek macam-macam yang sebagai penyempurna daripada indikator calon seorang pemimpin yang didambakan oleh masyarakat Republik Indonesia tercinta ini.